tergambar tengkorak. Assalamualaikum Ilati. Kembali lagi di channel. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Kembali lagi di episode Ris Horror. Pada episode Ris Horror kali ini, gue akan membawakan sebuah cerita dari saudara Patih yang camping di Patih dan teman-temannya mendapat gangguan ketika camping. Bagaimana ceritanya? Tunggu dulu. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini. Bantu channel ini berkembang. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya. Sudah siapkah mental kalian? Langsung saja. Let's watching. Pada bulan Februari akhir tahun 2019, gua dan temen gua punya rencana ingin mengadakan camping. Tetapi kami belum tahu lokasinya di mana. Temen gue bilang, kalau bisa jangan di Ipukan, karena di Ipukan sudah ramai. Kalau bisa kita cari yang masih jarang orang datang ke tempat itu, atau masih sepi. Akhirnya gue mengusulkan untuk camping di Manguntapa, karena sebelumnya gue pernah camping di tempat itu bersama komunitas mahasiswa Jabodetabek Cirebon, dan kami memutuskan tanggal 1 Maret 2019 kami melakukan camping di Manguntapa. Singkat cerita, tanggal 1 pun tiba. Sore harinya gua dan teman-teman gua berangkat ke Manguntapa. Yang ikut camping yaitu ada gua sendiri, Sidik, Irma, Imas, Rima, Sodik, Siggo, dan Ubay. Pada pukul 5:30 sore, akhirnya kami pun sampai di Manguntapa. Akan tetapi suasana sangat mencekam, gelap sekali. Beda ketika gua camping bersama anak-anak KMJC. Dan tidak ada satupun warung yang buka. Hanya ada pos pendaftaran saja yang buka. Akhirnya gua mengurus perizinan di sana. Ketika selesai mengurus perizinan, kami pun sibuk untuk memasang tenda. Ada juga yang sedang memasak. Ketika kita sedang sibuk melakukan kegiatan kita masing-masing, ada satu teman gua perempuan. Dia batuk-batuk seperti ingin muntah, dan dia juga lagi haid. Akhirnya gue samperin dia, gue kasih obat agar dia berhenti batuknya, dan dia bilang bahwa ada yang ngikutin dia dari kamar mandi. Dan gue bilang, tenang, ada gue, santai aja. Gue bilang seperti itu agar dia tenang, agar dia tidak takut. Terus gue lanjut bantu teman-teman gue untuk mendirikan tenda. Singkat cerita, tenda pun sudah berdiri dengan kokoh. Gue menyuruh teman gue untuk sholat terlebih dahulu, dan gue menjaga
tenda seorang diri. Tidak lama kemudian, teman gue datang 3 orang, yakni Nafi, Mamat, dan Holis. Akhirnya teman gue yang sholat pun kembali ke tenda. Gantian, gue berempat sholat. Ketika gue sholat, gue merinding. Gue ngerasa seperti ada kuntilanak di sekitar gue. Tapi gue masih berpikir, mungkin ini hanya halu. Alhamdulillah, sholat maghrib telah kami laksanakan. Dan kami menunggu azan Isya di aula tempat kami sholat tadi. Dan ketika memasuki waktu Isya, gue ngerasa itu banyak sekali penghuninya di sekitaran aula. Tapi gue masih bersikap biasa aja. Gue tidak peduli karena niat gue di sini bukan untuk mengganggu. Suasana pun semakin malam. Tepat pukul 8 malam, akhirnya kami melaksanakan makan bersama. Setelah makan, kita ngopi-ngopi dan membuat api unggun kecil. Tapi ketika api unggun nyala, gue ngedengar suara kuntilanak. Sangat kecil sekali suaranya. Dan ternyata bukan cuma gue, teman-teman gue juga ngedengar semua. Akhirnya kami hiraukan suara kuntilanak tersebut. Ada satu orang teman gue, dia ingin diserang oleh sosok yang tinggi besar, hitam, tingginya setinggi pohon, tetapi dia punya penjaga, dan akhirnya makhluk itu menjauh darinya. Hari pun semakin malam. Jam sudah menunjukkan pukul 11.30. Kami lagi asik-asik ngopi, merokok, dan mendengarkan musik. Akan tetapi, gue merasakan di belakang tenda itu seperti ada prajurit kerajaan yang tidak senang atas kedatangan kami di sini. Suasana pun semakin seram dan api unggun semakin mengecil. Akhirnya gue membuat api unggun lagi yang lebih besar. Jam 2 pagi, anak-anak sudah ada yang tertidur. Ada juga yang masih ngobrol-ngobrol santai di luar tenda. Ada satu teman gue cewek, dia memotret api unggun, dan ternyata di api unggun tersebut tergambar tengkorak. Ini foto tengkoraknya. Awalnya teman gue yang memotret itu tidak sadar. Ketika dilihat sekali, 2 kali, dan ketiga kali, dia baru sadar bahwa ada penampakan di situ. Dan kata teman gue yang bisa, itu benar, ada yang ingin menampakkan dirinya lewat foto tersebut.
melinding kami semua. Dan gua menenangi teman gua semua dengan ucapan, udah santai, nggak usah takut, kita nggak ganggu di sini. Singkat cerita, hari pun semakin pagi. Azan subuh sudah berkumandang. Kami pun melaksanakan sholat subuh. Selesai sholat subuh, kami pun menyiapkan sarapan. Hari pun semakin pagi. Banyak gerombolan monyet datang bergelantungan, tapi cuma di atas pohon saja, tidak turun. Karena posisi tempat camp kami berada di bawah, kami pun bergegas naik ke bukit untuk melihat suasana pagi hari, suasana keindahan alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah selesai menyaksikan keindahan alam, akhirnya kami pun bergegas pulang. Kami pun pulang ke rumah atau kosan masing-masing. Ketika sampai di kosan, badan gue terasa lemas sekali, terasa capek sekali, terasa letih sekali. Sepertinya sukma gue itu bentrok dengan penunggu yang ada di Manguntapa. Disitulah gue tumbang 3 hari. Badan gue panas dingin, pusing, mual, dan pada lemas. Dan temen gue, cewek, 1 orang, cerita bahwa dia ada yang ngikutin dari Manguntapa, dan dia juga merasakan apa yang gue rasakan 3 hari tumbang. Bagaimana IoT cerita kali ini? Gua sih merinding ngebawainnya, sumpah. Coba gimana kalian ngedengar cerita ini? Tulis di kolom komentar. Oke? Dan juga gimana tadi foto penampakan tengkoraknya? Menurut kalian itu hanya batu bara saja atau emang asli tengkorak? Coba komen di kolom komentar, oke? Bagi yang paham, coba tolong komentar. Ditunggu, oke? Komentar kalian. Baiklah, jika kalian suka video ini, klik tombol like, komen, dan share, oke? Ingat, bagi yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe, bantu channel ini berkembang. And the last story can be scary with demons. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.